Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait tokoh-tokoh pembaharu dalam Islam, ya. Bagaimana biografi tokoh-tokoh pembaharu. Sekarang kita sudah sampai pada pembahasan tentang biografi tokoh pembaharu, yaitu Muhammad Rashid Ridha, ya. Sebagaimana pada video sebelumnya saya telah mengatakan bahwa salah satu tokoh pembaharu Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh, itu punya murid, ya, yang diteruskan oleh pemikiran-pemikirannya diteruskan oleh muridnya, perjuangan-perjuangannya diteruskan oleh muridnya, yaitu Muhammad Rashid Ridha. Jadi Muhammad Rashid Ridha ini merupakan keturunan dari Al-Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ayah beliau itu merupakan seorang ulama dari ahli tariqah Saziliyah. Muhammad Rashid Ridha, ya, memiliki nama lengkap yaitu Muhammad Rashid bin Ali Ridha bin Samsuddin bin Bahauddin Al-Kalamuni Al-Husaini. Jadi sebagaimana saya sebutkan tadi, Rashid Ridha ini merupakan cucu dari Al-Husaini. Dia lahir di Kalamun, di Lebanon, dekat dengan Tripoli, ya. Tripoli itu adalah wilayah Suriah, pada tanggal 17 Jumadil Ula 1282 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 23 September 1865. Semasa kecilnya ia belajar di sebuah sekolah tradisional yaitu Al-Kalamun untuk belajar menulis, berhitung, ya, sekaligus membaca Al-Quran. Dan setelah itu ia masuk di Madrasah Ar-Rasyidiyah, yaitu sekolah milik pemerintah di Tripoli, untuk belajar ilmu bumi, ilmu berhitung, ilmu bahasa, dan ilmu-ilmu akidah. Ketika dia berumur 18 tahun, ya, kurang lebih pada tahun 1882, ia meneruskan pelajarannya di Al-Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah, yaitu sekolah nasional Islam di Tripoli. Nah, sekolah ini didirikan oleh Al-Syekh Al-Husain Al-Jisr, seorang ulama Islam yang telah dipengaruhi oleh ide-ide modern. Nah, di madrasah ini pula, ya, selain dia belajar berbahasa Arab, dia juga diajarkan bahasa Turki dan bahasa Perancis. Dan di samping pengetahuan-pengetahuan agama juga diajarkan pengetahuan modern. Ya, Rashid Ridha ini juga merupakan pengikut dari tarekat Naqsyabandiyah. Nah, dari pengalamannya bertarekat Naqsyabandiyah ini, Rashid Ridha mempunyai pengalaman bahwa di dunia tarekat ia menyimpulkan bahwa ajaran tarekat yang berlebihan dalam cara beribadah dan mengkultuskan seseorang guru membuat seseorang mempunyai sikap yang statis dan pasif. Oleh karena itu, Rashid Ridha banyak mempelajari kelemahan-kelemahan masyarakat Muslim saat itu dibandingkan dengan masyarakat kolonialis Barat, dan menyimpulkan bahwa kelemahan tersebut antara lain kecenderungan umat untuk mengikuti tradisi secara buta atau taklid, ya, membabi buta, minat yang berlebihan terhadap dunia sufi, dan kemandegan pemikiran ulama mengakibatkan timbulnya kegagalan dalam mencapai kemajuan di bidang sains dan teknologi. Ia berpendapat bahwa kelemahan ini dapat diatasi dengan kembali ke prinsip-prinsip dasar Islam dan melakukan ijtihad dalam menghadapi realitas modern. Rashid Ridha juga memperoleh ilmu dan jiwa keagamaan dari membaca kitab-kitab karangan Al-Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin. Nah, kitab itulah yang sangat mempengaruhi kehidupan beliau, terutama sikap patuhnya terhadap hukum serta kebaktiannya pada agama. Pendidikan tinggi Rashid Ridha ada di Al-Azhar pada tahun 1898 Masehi. Beliau berguru pula kepada Muhammad Abduh, ya. Bersama gurunya Muhammad Abduh, beliau telah menerbitkan majalah Al-Manar. Majalah tersebut memiliki tujuan yang sama dengan Al-Ruwatul Wusqa. Di antara isinya adalah
mengenai pembaruan di bidang agama, sosial, ekonomi, serta memberantas khurafat dan bid'ah. Menghilangkan pula paham fatalisme serta paham-paham yang di bawah tarekat. Nah, Rashid Ridha pula lah yang mendesak sang guru Muhammad Abduh untuk menulis Al-Quran yang kemudian saat itu dikenal dengan Tafsir Al-Manar. Nah, sepeninggalnya Muhammad Abduh, Rashid Ridha meneruskan usaha gurunya, yaitu dengan cara melanjutkan pemikiran pembaharuan keagamaan dengan cara menerbitkan majalah Al-Manar. Di samping itu juga ia mengarang beberapa kitab serta aktif pada bidang politik. Pada saat perjalanan pulang dari kota Zeus ke Mesir, mobil yang ditumpangi oleh Muhammad Rashid Ridha mengalami kecelakaan sehingga membuat Rashid Ridha mengalami geger otak. Penyakit inilah yang mengantarkan Rashid Ridha pada masa-masa kritis sehingga Rashid Ridha meninggal di Mesir pada tanggal 22 Agustus 1935 Masehi atau 1354 Hijriah. Dia dimakamkan di Kairo, Mesir, bersebelahan dengan makam gurunya yaitu Muhammad Abduh. Nah, demikianlah biografi singkat salah satu sosok tokoh pembaharu abad 20 yaitu Muhammad Rashid Ridha. Insyaallah pada video selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana ide-ide pembaharuan dan pemikiran-pemikiran Muhammad Rashid Ridha. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.